Biung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biung. Dia telah menghancurkan masa depan Biung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu apa yang telah dia perbuat pada Biung. Tanyakan. Sesudah itu kau boleh menilai Biungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biungmu itu semuanya benar. Kalau ada lelaki yang paling di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah 2 kali saya menghancurkan masa depan wanita. Dan dua-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Paman Kamandanu. Ini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang sebelum kemudian diselamatkan Nini Raga Runting. Paman Kamandanumu adalah adik kandungku. Kalau begitu, Paman pasti ayahku. Maafkan saya, Ndu. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu sebut sebagai ayah. Karena seorang ayah haruslah selalu memikirkan dan memelihara titisannya. Kamandanulah yang lebih pantas kau sebut ayah. Meski kamu adalah titisanku. Ayah. Kamu percaya bahwa orang jahat bisa menyesali perbuatannya dan kemudian tobat, Ndu? Selama ini saya selalu iri kepada Kamandanu, sehingga saya selalu ingin menghancurkan kebahagiaannya. Saya tahu, sesudah kematian suaminya, Nini Mesin hanya jatuh hati kepada pamanmu, Kamandanu. Maafkan ayah, Mundu. Latihan mereka benar-benar luar biasa. Bukan hanya ilmu kanuragan, tapi juga pengetahuan umum. Seperti ilmu siasat dan juga ilmu sandi. Pate Nambi pernah menanyakan kepada saya, apakah sudah diberitahu adanya kegiatan itu. Sebenarnya, saya tadi mau minta penjelasan dari Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Kanuruhan, sama sekali saya tidak pernah diberitahu. Yang paling tersinggung dalam hal ini saya. Seolah-olah bala bayangkari yang saya pimpin sudah tidak dipercaya, sehingga perlu membentuk pasukan baru lagi. Tapi sebaiknya jangan diutarakan pada penghadapan agung. Para Betara, para Akuwu, dan para Bekal tidak boleh tahu tentang ini. Mungkin kita bisa memohon waktu tersendiri kepada Gusti Prabu. Atau kita tegur langsung Halayuda. Apa mau dia sebenarnya? Dia itu bukan siapa-siapa. Mendiang Gusti Prabu Jayawardana tidak menjadikan dia apa-apa. Meskipun dia masih kerabat istana.
Makan dulu jambu nada. Jambu ingin seperti Sebelang, jarang makan. Dia selalu malas makan, Paman. Tapi heran, badannya tetap saja segar. Jambu, Sebelang makannya setengah sasi sekali. Karena dia ular. Karena kamu manusia, maka makannya 3 kali sehari. Ayo makan. Apa yang kita lakukan telah membuat semua petinggi Majapahit menjadi kalang kabut. Terutama Empu Wahana dan Patih Nami sendiri. Berkali-kali mereka berusaha mempengaruhi Gusti Prabu, tapi selalu gagal. Pertanda, langkah awal kita cukup baik. Bagaimana dengan tugas hamba? Bahaya yang paling besar adalah malapetaka yang tidak kita ketahui dari mana datangnya. Tugasmu itu memata-matai kemungkinan datangnya bahaya. Dari mana saja, dari siapa saja, terutama orang-orang yang melindungi kehidupan Gusti Prabu. Ratansa termasuk dalam tugas ini. Karena pekerjaanmu selalu dekat dengan orang dalam. Akan hamba lakukan semampu hamba. Sebenarnya aku sudah jenuh hidup di lingkungan istana. Kenapa, Paman? Padahal semua orang memimpikan untuk bisa hidup di lingkungan kedaton yang serba serba lebih dan terhormat. Tapi tidak bisa orang hidup selamanya di alam mimpi. Apalagi untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Mereka tega melakukan apa saja demi tujuan maya itu. Maksud Paman? Banyak orang yang tega melakukan fitnah dan adu domba demi menduduki jabatan di alam mimpi itu. Segala cara mereka tempuh untuk mencapai tujuan. Ada yang tega menjual penderitaan rakyat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dengan menempatkan dirinya sebagai pembela wong cilik. Padahal kalau jabatan mimpi itu sudah berhasil direngkuhnya, dia pun tidak lebih baik dari orang yang dia burukan itu. Awasi Kamandanu. Aku tahu kau akrab dengan Panji Ketawang. Itu akan semakin memudahkan tugas-tugasmu. Maaf Gusti, kenapa bukan Panji sendiri? Bukankah dia juga seorang tanda yang diperbantukan kepada kita? Jangan. Hubungan darah selalu membuat orang ragu. Dan keraguan selalu menghasilkan kegagalan. Tapi, kenapa Paman Kamandanu harus hamba awasi? Dia orangnya Nambi. Jadi pasti dia menyimpan banyak tentang rencana Nambi. Nambi orang yang sangat berbahaya di negeri ini. Dia memiliki pengaruh yang sangat kuat pada seluruh rakyat mantri. Paman lihat kamu sering bersama Rapangsa dan Rabanyak di rumah dia, Halayuda. Kamu jadi pengikut dia, Panji? Bukankah kamu seorang Bayangkari? Saya seorang prajurit, Paman. Dimanapun saya ditugaskan, saya harus patuh. Tuan Halayuda meminta saya langsung dari Penatus Bayangkari. Aku tidak suka tindak tanduk Tuan Halayuda. Dia salah satu contoh dari orang yang tega melakukan apa saja untuk bisa menggapai mimpinya. Paman tidak boleh sembarangan menuduh. Tuan Halayuda adalah orang yang dipercaya Gusti Prabu. Beliau sangat jujur dan setia kepada raja. Dan terus terang, sebagai anak buah beliau, semua kebutuhan Panji dicukupi, bahkan berlebihan. Kamu harus bisa berpikir jernih, Panji. Kamu harus bisa menilai perilaku pimpinanmu. Dan yang harus kamu sadari, bahwa seorang prajurit hanya akan patuh pada kepentingan negara saja, bukan pada kepentingan pemimpinnya. Saya hanya menjalankan perintah Gusti Prabu. Kalau Tuan Manggala merasa dilangkahi, silakan langsung bicara sama Gusti Prabu.
Tidak pernah ada pasukan di dalam pasukan. Sejak zaman Singosari pun tidak pernah ada. Kakang Halayuda, sebagai Rakrian Kanuruhan, saya tidak ingin melihat negeri ini kisruh. Hanya karena ulah sampean membentuk pasukan Dharma Putra. Jangan salah paham. Saya bisa mengerti kalau tuan-tuan marah kepada saya. Tapi sungguh, semua itu kehendak Gusti Prabu. Beliau merasa perlu pengawalan yang bersifat pribadi. Pasukanku, bayangkari-bayangkari terpercaya Halayuda. Mendiang Gusti Prabu Jayawardana selalu mempercayakan keselamatan beliau kepada pasukanku. Setiap orang memiliki kelemahan, dan setiap orang tidak ingin kelemahannya diketahui oleh orang lain. Beliau tidak ingin kelemahan wataknya itu diketahui oleh pasukan Bayangkara. Itu kenapa kemudian beliau memerintahkan saya untuk memilih beberapa orang untuk dijadikan Dharma Putra. Orang-orang kepercayaan beliau. Orang-orang yang selalu percaya untuk tutup mulut. Dan hanya beberapa orang empu, bukan pasukan. Karena kalau disebut pasukan, kesannya kan banyak orang. Mereka tidak lebih dari sekedar menjaga agar rahasia kelemahannya itu tidak diketahui orang luar. Maaf Tuan, kenapa Tuan menghentikan rombongan ini? Kami ditunggu pengantin pria. Kalian tidak boleh meneruskan perjalanan. Kenapa? Sejak kapan ada larangan seperti ini? Gusti Halayuda, calon Mahapati Majapahit, memerintahkan untuk mencari gadis-gadis cantik dari setiap desa untuk dijadikan dayang istana. Tapi, anak saya mau kawin, Tuan. Bahkan sedang ditunggu oleh keluarga pengantin pria. Dari mana kamu? Dari desa Buhayabang, mau ke Ganding. Saya sendiri, orang tua mempelai wanita, Tuan. Oh, kamu seharusnya bangga memiliki putri yang terpilih untuk menjadi abdi istana. Tapi... Jangan banyak mulut. Masukkan pengantin ini ke dalam kereta. Ayo. Sebaiknya kamu harus cepat mendapat istri, Tanja. Dan karena kamu sekarang sudah hidup di lingkungan Kedaton, maka calon istrimu harus dari kalangan terhormat, dari kasta yang sederajat denganku. Tapi hamba seorang sudra, Gusti. Darahmu memang itu. Tapi kedudukanmu sekarang sudah setara dengan ksatria. Karena kamu sudah diangkat oleh Gusti Prabu Jayawardana sebagai tabib istana. Dan ingat bahwa sekarang kamu seorang Dharma Putra, orang kepercayaan Gusti Prabu Jayawardana dan juga Prabu Jayanegara. Iya. Dan beberapa hari lagi keponakanku akan datang kemari. Dia gadis yang cantik sekali, Tanja. Namanya Retno Palupi. Aku yakin kamu pasti suka. Dia akan mengajarmu bagaimana sikap seorang satria sejati.
Perketat penjagaan di sekitar kemah, Panji. Menjaga kemungkinan orang Buhayabang kemari. Saya yakin mereka tidak akan punya nyali menghadapi prajurit Majapahit, Paman. Jangan menyepelekan angin. Kalau masuk ke dalam perut, bisa melumpuhkan pendekar paling sakti sekalipun. Maaf, Paman. Kita bukan melawan Majapahit. Kita melawan kesewenang-wenangan sebagian prajuritnya. Kita tunjukkan bahwa bukan cuma para ksatria saja yang memiliki harga diri. Sudra pun memiliki harga diri. Karena kita bukan binatang. Tentara kok malah menindas rakyat? Seharusnya melindungi, mengayomi. Jangan-jangan Kakang Rakuti juga begitu, Mbok. Bisa jadi. Karena orang kalau pegang senjata memang cenderung semena-mena. Ayo kawan-kawan, kita kejar mereka. Kadang-kadang saya bingung, kenapa Gusti Prabu lebih menyukai gadis-gadis desa. Padahal banyak putri bangsawan yang cantiknya seperti bidadari. Kalau omonganmu kedengaran Gusti Halayuda, besok pagi kau sudah menjadi bangsa. Sebaiknya Nini makan daripada sakit. Apa pedulimu? Tentu saja kami peduli kesehatanmu. Karena sakit akan mengurangi kecantikan wajahmu. Apa menurut kamu, sakit hati, kepedihan, dan kemurungan tidak merusak kecantikan? Tidak akan ada kecantikan kalau hati pemiliknya sedang buruk. Yuyu, kita sama-sama mengabdi raja. Tapi tidak harus menghapus kemanusiaan kita. Maksudmu? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa tahu, kenapa kita lakukan? Apa bedanya dengan kerbau? Selama ini, kita sudah jadi kerbau yang dicucuk hidung. Kita sudah terikat sumpah untuk menjadi kerbau. Seperti yang kau katakan itu, Rabahnya. Tidak. Kita hanya disumpah untuk setia dan menutup rahasia. Nah, yang akhir itu kunci daripada semua tugas. Rahasia apa yang harus kita tutupi? Kita tidak pernah tahu. Sebenarnya Gusti Prabu rendah diri kalau harus berhadapan dengan putri-putri bangsawan karena kaki beliau cacat. Kaki Gusti Prabu kecil sebelah. Tapi tidak kelihatan. Jalannya biasa saja. Ya, karena sejak kecil tapak terompahnya selalu dibuat tinggi sebelah untuk mengimbangi. Terus terang saya heran. Kenapa kamu tidak bahagia mau dijadikan abdi Kedaton? Dan siapa tahu nasibmu baik. Kamu bisa dijadikan seli raja. Saya lebih bahagia hidup di masyarakat saya sendiri. Maksudmu? Seorang kesatria akan lebih tentram hidup di lingkungan kesatria. Seorang wesya akan mudah tertawa bila bersama wesya. Dan seorang sudra akan lebih berbahagia bila hidup di kalangannya sendiri. Itu pikiran konyol. Seorang kesatria yang hidup di lingkungan kasta lebih rendah akan cenderung sombong, angkuh, dan memerintah. Sedangkan seorang sudra yang hidup di kasta yang lebih tinggi akan menjadi lebih bodoh karena perasaannya tertekan. Siaga! Mereka orang-orang Buhayabang dari desa Ganding. Suruh Panji Ketawang mengikat tawanan. Baik. Benar mereka yang menculik Praharsini, Bopo? Benar, Trisura. Tapi tolong jangan dengan kekerasan. Kita minta secara baik-baik. Hei, siapa pimpinan kalian? Kamu siapa?
Aku calon suami gadis yang kamu culik. Jangan bilang diculik. Calon istrimu akan dijadikan dayang di Kedaton Majapahit. Bukankah itu sebuah kehormatan yang luar biasa? Enak saja. Apa mentang-mentang kalian penguasa sehingga kami harus mengalah begitu saja? Lalu kamu mau apa? Ini Nyai. Terima kasih. Jadi Byung tetap tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Sebagai sesama wanita, mestinya kau bisa menjawabnya sendiri. Byung telah menceritakan penderitaan Byung karena perbuatannya. Dan Byung bukan dewata yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti Byung. Baik, baik. Saya tidak pernah rugi karena tidak punya ayah. Saya juga tidak rugi karena tidak punya Byung. Sedari bayi saya sudah terbiasa embun dan dikeloni kabut. Jangan salahkan saya kalau saya lebih memilih hidup bebas. Saya akan mengikuti kehidupan Nini Raga Runting. Ayo. Ayo. Dengar Byung dulu. Apa masih ada yang perlu saya dengar dari seorang ibu yang tidak punya hati? Ayo. Selama ini Byung menderita. Itu semua karena perbuatannya. Ayu juga sangat menderita karena tidak punya orang tua. Saya selalu iri manakala melihat anak kecil bermain dengan ibu bapaknya. Saya selalu bermimpi suatu saat bisa bertemu dengan Byung, kemudian bersama-sama menemukan bapak saya. Tapi ternyata semuanya mimpi. Karena ternyata Byung hanyalah segumpal batu yang bisa bernafas. Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan Byung. Kalau kau pergi, hidup Byung semakin menderita. Byung hanya memikirkan diri sendiri. Tolong katakan pada saya, alasan apa yang mengharuskan saya menuruti kemauan Byung? Karena kau lahir dari rahim Byung. Selama 9 bulan kau Byung kandung. Byung tetap mencintaimu, Ayu. Meski Byung sadar kalau kandungan Byung adalah korban dari lelaki yang sangat Byung benci. Itu saya tahu. Masalahnya sekarang, apakah Byung mau memaafkan lelaki yang sudah jompo dan buta karena menjalani karma palanya atau tidak? Itu saja.
3 hari lagi mau dibawa ke istana Kapopongan, Panca. Usahakan dia cepat sembuh. Baik, Gusti. Di mana saya? Kamu di rumah Gusti Halayuda, di Majapahit. Tolonglah saya, Raden. Saya tidak mau dijadikan abdi kedaton. Mereka telah calon suami saya. Dan mereka juga telah ayah saya. Shh. Jangan keras-keras. Tolonglah saya, Raden. Kalau tidak, lebih baik biarkan saya. Kalau kamu tidak bisa tenang, siapapun tidak bisa menolongmu. Yang penting kamu sehat dulu, baru berpikir yang lain-lain. Saya tidak mau dijadikan abdi dalam. Saya tidak mau dijadikan selir Gusti Prabu. Raden, tolonglah saya. Jangan hancurkan harga diri saya. Kenapa? Banyak wanita yang bangga sebagai selir seorang prabu. Saya bukan bagian dari wanita-wanita seperti itu. Gadis itu benar-benar pantas untuk ditolong. Pendiriannya teguh. Dan terus terang, cantik. Dia lebih pantas menjadi putri kedaton daripada gadis desa biasa. Dan harga dirinya jauh lebih terhormat dari putri manapun. Ternyata seorang Bayangkara yang mengawalku itu yang melaporkan kepada Ibu Suri Tribuaneswari dan Paman Nambi. Itu kenapa Paman langsung menyiapkan orang-orang yang jauh lebih bisa dipercaya. Kalau 7 orang Dharma Putra itu, Paman pastikan masih sangat bisa dipercaya untuk menjadi pengawal Gusti. Semua pengawal kedaton diganti dengan pasukan yang Paman bentuk. Siapa namamu? Hamba Rakuti, Gusti. Hamba Rasemi. Hamba pernah bertugas dalam keraton waktu mendiang Gusti Prabu masih hidup. Gusti masih kecil. Di pundak kalian, keselamatan seluruh anggota keluarga kedaton saya pertaruhkan. Dan ini bukan tugas main-main. Tetapi saya tetap percaya akan kesetiaan kalian. Kalian pekan depan saya ingin istirahat di Kapopongan, Paman. Paman akan persiapkan segalanya. Kedua Dharma Putra itu sudah boleh mengawalku. Katakan, mereka sudah boleh masuk sampai ke ruang tengah rumahku dan ke serambi depan Kaputren Ibu Suri. Paman akan perintahkan mereka, Gusti. Kesehatanmu semakin membaik, tapi lebih baik makan bubur dulu. Tuhan sudah berjanji akan menolong saya kalau saya sudah sehat. 2 hari lagi kamu diboyong ke istana Kapopongan. Kalau saya harus menolongmu, waktunya sangat singkat. Jangan menangis. Jangan ada suara apapun. Kamu harus terus berpura-pura sakit. Nanti malam aku menjemputmu. Jangan kamu palang gitu begitu.
Bagaimana? Ternyata ada penyakit lama di lambungnya, Gusti. Sebaiknya jangan sampai terlambat makan. Masih bisa sembuh kan? Saya akan beri ramuan lagi untuk melapisi ususnya. Untuk sementara harus tetap makan bubur sampai ususnya membaik. Ya, nanti Nyai saya suruh bikin bubur. Besok pagi sebelum sarapan, tablet ini diminumkan. Digerus dulu dalam mangkok sampai halus, lalu diseduh air hangat. Hamba mohon pamit, Gusti. Iya, iya. Tanja, pekan depan Ratno Palupi mau datang. Tunjukkan bapak kamu seorang ksatria yang santun dan punya harga diri. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Jangan ada suara. Ya. Buat apa aku menggaji kalian? Kalau tidak bekerja. Kalau besok tidak kalian temukan, leher kalian jadi gantinya. Ampun Gusti Layuda, hamba menemukan bekas telapak dari 2 ekor kuda yang lari dari kebun di belakang rumah Gusti. Maksudmu perempuan itu dilarikan orang? Kemungkinan besar begitu, Gusti. Siapa? Pasti orang dekat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu gadis itu berada di rumahku? Kemungkinan itu ada, Gusti. Tapi, terus terang hamba tidak tahu siapa. Cuma pasukan kalian yang tahu tentang ini. Hamba akan menyelidiki, Gusti. Tapi bagaimana janjiku kepada Gusti Prabu? Di Istana Kepopongan sudah ada 3 gadis cantik yang kami dapat dari desa Semboyo. Mudah-mudahan Gusti Prabu masih bisa terhibur. Bagaimana Kakang bisa betah hidup di kalangan keluarga bangsawan? Padahal kata Kakang tadi, Kakang berasal dari kasta Sudra. Mula-mula saya terpaksa. Lama-lama saya bisa menyelesaikan diri.
Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana harus menahan diri kalau setiap hari melihat putri-putri para kesatria itu terus memandangi saya dengan sorot mata melecehkan, ataupun bisa jadi jijik. Kebetulan saya tidak mengalami hal seperti itu. Mungkin karena kemampuan saya mengobati orang dan membuat ramuan-ramuan khusus buat kaum lelaki dan kaum wanitanya. Bahkan mereka cenderung memuja saya. Kenapa Kakang menolong saya? Saya juga melihat ketakutan yang sangat di matamu. Hanya itu? Saya juga melihat pancaran aneh dari binar matamu. Kemudian, saya merasakan getaran yang juga aneh di hati saya. Lalu saya memutuskan untuk menyelamatkanmu dari kebuasan Gusti Prabu. Kenapa? Mungkin saya mencintaimu. Mungkin. Saya tidak pernah jatuh cinta. Mungkin getaran aneh itu yang dinamakan cinta. Maaf kalau kamu merasa keberatan, karena kamu telah mencintai calon suamimu. Saya tidak tahu apa perasaan cinta itu. Saya hanya menuruti Bopo untuk dijodohkan dengan Kakang Trisura, anak Pamandangi, dari desa Ganding. Dan saya tidak merasakan getaran apa-apa. Sekarang? Sekarang kita mau kemana? Pasuruan 1, pantai paling timur di tanah Jawa ini. Ayo. Agar makan tanaman. Aku tidak mau tahu. Tangkap Ratanca. Hidup atau... Menurut hamba, ada 2 tempat yang patut diduga kemana Ratanca membawa lari gadis itu. Kemungkinan pertama, Ratanca ke rumah kakak seperguruannya di Pasuruan 1. Kemungkinan lainnya, ke desa gadis itu di Bohayabang. Tunggu apa lagi? Pertigaan itu, kita belok kiri. Paman Malikadep, mana kakak Mesin? Ada di dalam. Kamu sudah lama tidak kesini, Tanca. Saya sibuk, Paman. Ayo, itu pamanmu Ratanca. Jang ya, angkat sayur itu kalau sudah mendidih ya. Baik, ayo keluar. Saya ingat, dia teman Kakang Panji kan? Iya. Kakak Mei. Itu istrimu? Maaf, Prarchini. Itu kakak Mei yang pernah saya ceritakan. Tanca adik seperguruan saya. Dan ini... Jangan sebut kakak Mei. Jangan sebut. Biar saya yang berusaha untuk menebak. Si golek kayu momongan. Ayu.
Ayuandira kan? Rasanya baru kemarin kamu masih gadis kecil yang alman pada nenek tua itu. Siapa namanya? Nini Raga Runting. Ah, iya. Sekarang kamu sudah jadi gadis yang cantik. Tanca, kau belum jawab pertanyaan saya. Dia istrimu? Hampir. Oh iya, kau pasti kangen masakan kakak. Kakak masak sayur cah. Ayo, kita makan bersama. Kamu sadar bahwa perbuatanmu bukan hanya bisa mencelakakan dirimu sendiri. Kamu sendiri tahu. Praharsini itu akan dijadikan selir ataupun alat kesenangan rajamu. Kenapa kau nekat melakukannya? Saya benar-benar kasihan pada Praharsini. Anak itu bertekad memilih daripada dijadikan gundik. Tanca, jawablah terus terang. Kau mencintainya? Kenapa kakak menanyakan itu? Karena cinta sering membuat orang melupakan akal sehatnya. Saya mencintainya. Kami saling mencintai. Dan kami siap bersama untuk membela cinta kami. Boleh saya ikut bicara? Silakan, Rake. Saya tidak ikut campur dengan masalah cinta. Tapi pelarian Ratanca ke desa ini sungguh sangat mencemaskan saya. Tapi ini rumah saya. Desa ini tempat tinggal saya dari kecil, Rake. Betul, Tanca. Bahkan seluruh penduduk Pasuruan I juga begitu membanggakan kamu. Yang saya cemaskan, kalau sampai pasukan Majapahit mengobrak-abrik desa ini untuk mencari kalian. Jangan salah paham, Tanca. Saya bersumpah akan membela kamu. Seluruh warga desa ini akan rela membela putra Tapip Wong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rake. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Tanca. Saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Haliuda pun pernah ke rumah ini. Kalian mau kemana? Mungkin ke Buahayabang, rumah Praharsini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya. Maafkan saya, Praharsini. Terpaksa ini harus terombang-ambing. Saya menghargai keterus-terangan kakak Mesin dan Rake Pemintihan. Saya tidak bisa membayangkan kalau desa itu dijadikan lautan api oleh tentara Majapahit. Sebenarnya bukan tentara Majapahit. Ini ulah seorang yang mencari muka pada Gusti Prabu, yang mengatasnamakan tentara Majapahit. Tapi saya melihat sendiri kalau mereka tentara kerajaan. Sebenarnya hanya beberapa puluh tentara saja yang ikut dalam kegiatan itu. Aneh kalau kalian malah mempertanyakannya kepadaku. Raden Tumenggung seharusnya bisa menegur Raden Rangga yang membiarkan prajurit-prajuritnya berlaku buruk. Kalau perlu, ganti. Kalau tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Nanda Prabu, masalahnya seolah ada dua pimpinan dalam keprajuritan di Majapahit. Sudah ada Rakrian Kanuruhan yang dibantu Rakrian Rangga sebagai panglima seluruh pasukan yang dimiliki Majapahit. Tapi ada orang yang Nanda beri wewenang penuh untuk bisa memerintah langsung pada para penatus. Ini sangat membingungkan. Apa maksud Paman? Apa yang dilakukan Halayuda bisa menyebabkan perpecahan dalam ketentaraan Majapahit.
Contoh yang terakhir, meskipun sudah ada Balabayangkara, tapi Halayuda mendirikan Dharma Putra. Ini sangat membingungkan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan Gusti dan seluruh keluarga kerajaan? Bayangkarakah atau Dharma Putra? Jangan terlalu dibesar-besarkan, Paman. Saya tidak seperti yang Paman bayangkan. Dan saya bukan tidak tahu apa yang sedang dimainkan Paman Halayuda. Tapi saat ini, saya masih membutuhkannya. Dan Dharma Putra adalah orang-orang kepercayaanku. Apakah Balabayangkara kami sudah tidak dipercaya, Gusti Prabu? Pada waktunya, Rakai akan kuberitahu. Belang, kamu di sini dulu ya. Seperti itu. Terima kasih, Bopo. Bagaimana, Bopo? Meloncat tadi. Kalau kamu mau rajin belajar, nanti Bopo akan mengajari ilmu itu. Benar? Terima kasih, Bopo. Aduh, sakit. Sudah sebesar ini, gagas sekali kau. Suruh masuk teman-temanmu. Biarkan mereka di luar, Bi. Tapi tolong, mereka belum makan. Oh, Jangir, siapkan makan untuk teman-teman Panji Ketawang ya. Baik, Nyai. Ayo masuk. Sombong. Ayu? Kamu pasti Ayu Andira. Mentang-mentang sudah jadi prajurit, lupa pada saudara. Ayu, Paman Kamananu mengira kamu sudah hilang. Ayu tidak betah tinggal di Majapahit. Tapi dulu Paman mencari kemari kamu tidak ada. Ayu pulang ke rumah Nini Raga Runting. Panji, Ayu belum ada 2 pekan di sini. Ayu, carikan sayuran atau jamur barat ya. Kakakmu paling suka masakan itu. Iya, ada yang mau saya ceritakan sama Kakang. Pokoknya kabar gembira. Tunggu di sini ya. Ayah. Ada apa, Nduk? Anak ayah yang satu lagi datang. Ayah tidak gembira. Ayah semakin merasa berdosa.
Mereka hanya mampir sebentar di sini. Bibi tidak tahu kemana mereka mau pergi. Lebih baik Bibi jam melindunginya. Ini akan membahayakan keselamatan Bibi sendiri. Panji, kau sudah tidak percaya lagi pada bibimu? Sebagai seorang prajurit, saya harus bisa tidak begitu saja percaya. Apakah seorang prajurit harus tidak mempunyai hati nurani? Lebih baik Bibi mengatakan yang sebenarnya. Pangkat saya tidak akan naik kalau saya tidak bisa menyelesaikan kejadian ini. Bibi tidak menyangka ternyata begitu rendah jiwamu. Barangkali kau pun tega untuk menjual pamanmu, adikmu, dan saya sendiri untuk menaikkan pangkat dan derajatmu. Itu terlalu berlebihan, Bi. Lebih baik Bibi mengatakan kalau memang tahu kemana Ratanca pergi. Kalaupun Bibi tahu, Bibi tidak akan mengatakannya. Karena Bibi tidak akan mau mengorbankan orang yang bersama Bapak Wong telah menyelamatkan hidup Bibi. Bibi adalah manusia yang tahu membalas budi. Bibi mau mengatakan bahwa saya berutang budi karena waktu kecil Bibi yang memelihara saya. Kamu yang mengatakan itu, bukan Bibi. Bibi selalu mengingat kata-kata bijak para leluhur Bibi. Ingatlah selalu budi baik orang kepadamu, tetapi lupakanlah budi baikmu kepada orang lain. Ayo cepat. Kakang, ayah mau bertemu. Ayah kita sudah... Kakang Panji, jangan kamu. Ayo. Sudah. Biarkan saja. Ayah sangat berdosa kepadanya. Dia berhak tidak menerima saya. Mungkin dia habis bertengkar dengan Biung Mesin. Panji Ketawang juga putra Tuan. Biung! Biung! Dia marah kepada saya. Dia dendam kepada saya. Karena sayalah yang secara tidak langsung telah ibunya. Kenapa, Yu? Kakang Panji menyakitimu? Katakan, Yung, sebenarnya ada apa? Tadi Kakang Panji keluar dengan marah. Kakakmu bertanya kemana Ratanca pergi. Biung tidak memberitahu. Bagaimanapun, Ratanca dan Bapak Wong telah menyelamatkan hidup Biung. Kakang Panji mau menangkap Paman Tanca. Praharsini adalah wanita
yang akan dipersembahkan kepada Prabu Jayanegara. Tadinya saya bangga Kakang Panji menjadi penggawa Majapahit. Tapi setelah mendengar cerita Biung, kebanggaan itu hilang. Bukan tidak mungkin suatu saat saya, Biung Mesin, dan Paman Kamandanu pun akan tega dia jadikan korbannya. Demi untuk kenaikan pangkatnya, jabatannya. Ayu, jangan karena ini kau membenci kakakmu Panji. Mungkin ada orang yang telah menekan kakakmu. Itu sebabnya kenapa saya tidak betah tinggal di kota. Di sana hati nurani sangat mudah menguap. Godaan untuk hidup bermewah-mewah membuat manusia mengumbar hawa nafsu dan keserakahan. Melupakan akal budi dan membunuh hati nurani. Mau kemana Prahar sini? Saya mau pulang, Ki. Saya mau melamar dia, Kisanak. Lebih baik kalian cepat-cepat lari dari sini. 4 orang punggawa Majapahit sekarang berada di rumahmu. Kamu bisa celaka kalau kamu tidak mau bicara terus terang. Di mana anakmu disembunyikan, ha? Sungguh Tuan, semenjak orang sini dibawa oleh prajurit Majapahit, hamba sudah pasrah. Bohong! Biar Gusti Halayuda sendiri yang menghukumnya. Kita bawa saja ke kota raja. Ikat dia. Cukup! Saya yang bertanggung jawab atas semua ini. Kalian mau saya? Silahkan. Saya yang membawa lari ke sini. Ayah. Ikat mereka. Biasanya sekedar mencari bahan-bahan obat di dalam hutan. Tapi sudah 2 hari ini dia belum pulang. Mungkin ada halangan di jalan. Tapi tidak usah khawatir. Retno percaya Paman tidak akan tega menghancurkan harga diri saya. Tentu saja tidak, Nduk. Pemuda yang mau dijodohkan denganmu itu benar-benar yang masa depannya sudah jelas dan benderang. Ratansa adalah satu-satunya tabib muda yang sangat dipercaya keluarga raja. Karena kepandaiannya, maka dia diangkat menjadi seorang Dharma Putra. Tapi kata Bibi, dia seorang sudra. Dia sudah tidak lagi sudra, karena sudah diangkat menjadi Dharma Putra. Sebagaimana Ken Arok, tidak lagi menjadi sudra setelah menjadi Akuwutu Mapel, dan kemudian menjadi Prabu di Singasari. Baru pulang deh. Jangan bertanya. Dari mana kamu? Pasuruan 1. Bagaimana kabar bibimu? Baik. Panji, itu sikapmu pada seorang paman. Dengar Panji, aku sedang bicara sama kamu. Saya sudah dewasa, Paman.
Tidak sepantasnya paman memperlakukan saya seperti itu. Seharusnya lebih dari itu. Kurang apa yang kulakukan untuk kamu? Sehingga merasa pantas untuk tidak menghargai pamanmu. Sorot matamu seolah ingin aku. Sebagaimana dulu kamu pernah meracuni aku. Apa bukan sebaliknya, Paman? Paman yang sebenarnya bernafsu ingin saya. Paman takut saya akan melampaui jabatan paman. Paman telah menyiksa seorang penggawa kepercayaan Gusti Prabu. Mungkin saya tidak berani melawan paman. Tapi anak buah Gusti Halayuda bukan cuma saya. Mulutmu lebih keji daripada semua perbuatanmu selama ini, Panji. Baik. Mungkin kamu sekarang merasa hebat, merasa kuat. Kamu sudah bukan lagi Panji Ketawang kecil yang membutuhkan kasih sayang karena ditinggal kedua orang tuanya. Kamu sudah merasa pantas untuk menegakkan dagumu di depan orang yang memperlakukan kamu selama ini sebagai anak. Sekarang kita bicara sebagai sesama lelaki. Aku tidak mau dilecehkan oleh siapapun. Terserah kamu. Kamu sudah cukup dewasa untuk berpikir. Di rumah ini, aku ini adalah pamanmu. Dan siapapun kamu, harus tetap menghormatiku sebagai seorang paman. Dan jangan sekali-kali mengancamku dengan anak buah Halayuda. Bagiku mereka semua... Saya bingung, Paman. Saya ditugaskan menangkap Pratanca yang melarikan seorang gadis. Itu sebabnya kamu ke Pasuruan 1. Kamu berhasil menangkapnya? Bibi Mesin melindungi kemana Ratanca pergi, Paman. Jelas. Orang yang bersifat ksatria tidak akan mau mengorbankan sahabatnya. Apalagi Ratanca adalah adik seperguruan bibimu. Sifat seperti itu yang harus kamu tiru. Bukan sifat pengkhianat yang tega menjual keluarganya sendiri. Saya takut, Paman. Gusti Halayuda pasti akan marah kepada saya. Tidak akan. Sebab cuma ada dua kemungkinan dalam menjalankan tugas. Berhasil atau gagal. Keduanya tetap baik selagi dilakukan dengan sungguh-sungguh.